Bapa di dalam surga, kiranya Engkau boleh menganugerahkan kepada kami iman yang bertumbuh, dan kami percaya bahwa pertumbuhan kami adalah melalui sarana anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami, melalui ibadah, melalui doa, melalui perjamuan, dan juga melalui firman. Kami pada saat ini akan menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh memakai sarana anugerah ini untuk menuntun kami, mempertumbuhkan kami, memberi kami makanan yang cukup, menyehatkan jiwa kami, dan boleh mengarahkan kami untuk menggenapkan rencana Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyambut berkat-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat Roma pasal 8. Kita baca ayat pertama dulu ya saudara. Kita lihat satu ayat yang demikian indah sekali. Roma pasal 8 ayat pertama. Kita baca bersama, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Jadi setelah kita melewati pasal 7, kita akan syok saudara. Kenapa? Karena ternyata orang yang paling baik, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, yang sudah menerima anugerah, termasuk juga Paulus yang kita sudah bahas, bukan berarti kalau kita sudah menerima Kristus, kalau kita sudah dilahir barukan, kalau kita sudah diubah menjadi manusia baru, kita bebas dari pergumulan melawan dosa. Tidak. Pertarungan yang sengit di dalam hati itu masih tetap ada. Dan bahkan kemungkinan kita untuk sementara waktu jatuh itu juga ada. Nah saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat fakta demikian, maka kemudian kita berpikir, jikalau demikian, mungkinkah kita bebas dari penghukuman? Mungkinkah kita lepas dari hukuman Tuhan? Mungkinkah kita lepas dari api neraka? Mungkinkah kita lepas daripada kebinasaan? Jikalau saya pun masih bergumul dengan dosa. Nah saudara-saudara sekalian, seringkali jemaat tanya sama saya adalah bagaimana caranya menjaga kita tetap hidup kudus, tidak berdosa. Kadang kan ya saya jawab ya kita bersandar kepada pertolongan Tuhan, memakai sarana anugerah. Kita bertumbuh di dalam disiplin firman, di dalam doa, menjauhi kejahatan, disiplin rohani, bertumbuh di dalam komunitas dan sebagainya, semua yang Tuhan berikan. Tetapi kadang-kadang kan pertanyaannya bukan begitu saudara. Misalnya pertanyaan lanjutan, jemaat misalnya bertanya, maksud saya begini Pak Ivan, kalau sekarang saya suci hari ini, saya kan diselamatkan, tapi besok saya marah-marah, saya kan dosa. Kalau waktu itu saya mati, saya kan masuk neraka kan Pak Ivan? Jadi gimana caranya saya tetap suci supaya saya diselamatkan? Lalu dia juga bertanya, lah itu kan yang saya sadar. Kalau saya tidak sadar, misalnya saya berdosa tapi saya tidak sadar. Lalu kemudian waktu itu saya pikir saya tidak berdosa, lalu saya mati. Apakah saya bisa masuk surga Pak Ivan? Wah saudara sekalian, pertanyaan seperti ini bukan 1, 2. Pertanyaan seperti ini sering digumulkan oleh jemaat. Tetapi kita melihat saudara, di dalam pasal 8 ayat 1, Paulus mengatakan kepada orang-orang yang sedang bergumul juga dalam dosa. Demikianlah sekarang, bukan akan datang loh saudara. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman, itu berita sukacita. Sekarang tidak ada penghukuman. Dasarnya apa? Kalau pertanyaan dari jemaat tadi, dasarnya adalah perbuatan saya. Bagaimana caranya saya tidak berdosa Pak Ivan? Karena kalau saya tidak berdosa, saat itu saya mati, saya masuk surga. Tapi kalau hari ini saya berbuat baik lalu masuk surga, besoknya saya marah-marah, besoknya saya tidak bisa mengontrol diri, besoknya saya rakus, besoknya saya sombong, besoknya saya egois, saya berdosa, begitu berdosa kecelakaan misalnya kah atau apa, mati langsung, saya masuk neraka dong. Berarti masuk surga atau masuk neraka dasarnya adalah
perbuatan. Maka ayat ini jadinya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup suci. Tapi ayatnya tidak berbunyi demikian, saudara. Ayatnya berbunyi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sehingga keselamatan manusia, sehingga kita dapat hukuman atau tidak dapat hukuman, bukan berdasar kita suci atau tidak suci, bukan berdasarkan kita hebat atau tidak hebat, tetapi apakah kita ada di dalam Kristus atau kita di luar Kristus. Apakah kita di dalam Adam atau di dalam Kristus. Maka di tengah-tengah orang, saudara dan saya yang juga masih bergumul di dalam hati. Bahkan mungkin di antara kita ada yang sementara waktu jatuh ke dalam dosa. Dan kita bergumul mau lepas. Saat itu kita bertanya, mungkinkah saya diselamatkan? Di dalam pasal 8 ayat 1, Paulus dengan tegas, dengan sukacita mengatakan, tidak ada lagi penghukuman. Saudara sekalian, jadi orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman, yang ada disiplin. Misalnya tadi pagi saya khotbah mengenai Daud. Nah, itu Pak Ivan khotbah kan, Daud sudah diselamatkan, kesayangan Tuhan lagi, dihukum 4 kali lipat. Itu kan sesuai dengan hukum Tuhan di PL, saudara ya. Kalau orang itu mengambil, mencuri, dikenakan 4 kali lipat. Daud membunuh 1 orang, 4 anaknya mati. Kalau kita meneliti itu, iya di dalam PL sudah ada seperti itu. Berarti Tuhan menjatuhkan penghukuman. Tetapi sifatnya dikatakan, Daud engkau tidak akan mati. Menjadi lambang engkau diselamatkan, engkau diampuni. Tetapi Daud didisiplin. Maka ketika kita sudah di dalam Kristus, lalu kita berdosa, yang kita alami itu bukan penghakiman akan dilempar ke dalam kebinasaan. Tetapi yang kita alami adalah disiplin dari Tuhan. Itu ada dalam kitab Ibrani. Kita sebagai anak bukan anak gampangan kata Alkitab, tetapi anak yang dikasihi oleh Tuhan, anak yang disayang oleh Tuhan, maka akan didisiplin. Tidak ada anak yang tidak didisiplin oleh orang tua yang mengasihi dia. Saya tidak mungkin mendisiplin anak tetangga, saya mendisiplin anak sendiri. Misalnya saudara, misalnya anak tetangga main ke rumah saya. Lalu ketahuan sama saya berdua makan makanan yang tidak sehat. Dalam porsi yang banyak. Nyom begitu kan ya. Lalu apa yang saya lakukan? Biasanya orang tua pasti akan marahi anak sendiri dulu. Iya kan? Saya sudah bilang makan itu harus ada takarannya. Kenapa kamu makan segitu banyak? Nanti kamu sakit. Sama anak tetangga, jangan ya. Om atau tante ambil ya makanannya ya. Nanti lapor ke mama ya. Atau om atau tante lapor ke mamamu, kamu makan segitu banyak ya gitu. Kenapa? Supaya papa mamanya yang marahin. Nah kalau saya yang marahin, bisa heboh ceritanya saudara. Kalau misalnya tetangga tidak terima, itu berlaku umum saudara. Yang kita didik anak sendiri, bukan anak tetangga. Sama-sama manjat pagar gak karu-karuan. Yang kita marahin anak sendiri. Anak tetangga kita laporkan, itu anakmu seperti itu. Nah di sini kita melihat di dalam kitab Ibrani, Tuhan mengatakan, saya sayang sama kamu. Kamu anak saya, maka saya didik kamu karena kamu anakku. Itu sebabnya saudara, Daud itu menunjukkan pertobatan. Kenapa? Dia berserah menerima disiplin Tuhan. Daud, kamu hidup, puji Tuhan. Tapi seumur hidup karena kamu main pedang, maka pedang akan ada dalam keluargamu. Bukan hanya keluarga, dalam bangsamu. Pedang akan terus ada. Dan karena kamu mengambil nyawa orang, nyawanya akan diambil. Kamu ambil istri orang, istrimu akan diambil. Meskipun dari 8 istri Daud, tidak ada yang akhirnya diambil, tapi gundik Daud nanti diambil oleh Absalom, anaknya sendiri. Saudara sekalian, kita melihat Daud dihukum, tetapi Daud pernah mengucapkan satu kalimat ketika dia dihukum di bagian lain. Lebih baik dihukum oleh Tuhan daripada dibiarkan binasa oleh dia. Wah itu kalimat anak loh. Papa mama kalau masih disiplin saya terima daripada dibiarkan oleh dia. Lebih baik saya didisiplin. Nah, itu sikap anak yang baik saudara. Daud tidak marah meronta, kenapa saya dihukum? Saya toh sudah
bertobat. Saya tidak mau mengulangi lagi. Tidak, Daud sadar konsekuensinya. Justru itu pertobatan sejati. Saya meminta ampun, saya menyesal dan saya menerima konsekuensi dari dosa saya. Itu sebab saudara, dasar daripada penghukuman itu adalah dosa kita. Tapi dasar keselamatan adalah di dalam Kristus Yesus, bukan perbuatan baik kita. Itu sebabnya saudara sekalian kita bersyukur meskipun kita tidak sempurna, meskipun kita masih bergumul dalam dosa. Ada kemungkinan kita juga ada yang jatuh dalam dosa. Tetapi dasar keselamatan kita adalah di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, itu yang membuat kita begitu pasti berdiri di depan Tuhan. Itu yang membuat kita mempunyai dasar dari konfidensi. Jadi konfidensinya itu bukan, ya saya hari ini berbuat dosa, besok lagi tidak berbuat dosa. Secara tidak sadar, maka di dalam hal yang sederhana itu, sang jemaat mempunyai asumsi dasar keselamatannya adalah perbuatan baik, bukan di dalam Kristus. Nah, saudara sekalian, justru ketika orang mengalami ketenangan batin karena dia merasakan saya ada di dalam Kristus, saya akan hidup kudus. Karena meskipun saya diselamatkan, tetapi ada konsekuensi di dalam dunia ini yang akan mengakibatkan perpecahan begitu banyak kalau saya berbuat dosa. Saudara sekalian, kita mungkin mengatakan toh diselamatkan. Tapi apakah kita mau hanya hidup begitu saja? Bagaimana kalau kita menerima konsekuensi disiplin akibat dosa kita? Bagaimana kalau akibatnya adalah keluarga kita terpecah? Bagaimana kalau akibatnya pekerjaan kita berantakan? Bagaimana akibatnya seperti misalnya Salomo, Alkitab katakan apa? Karena kamu berbuat dosa, saya membangkitkan banyak musuh buat kamu. Saudara, ada musuh yang harus kita hadapi karena kita bersaksi bagi Kristus. Ada. Ada musuh yang harus kita hadapi karena kita melayani Tuhan. Tapi Alkitab juga catat, ada musuh yang dibangkitkan oleh Tuhan karena kita berbuat dosa. Saya kasih kamu kesulitan, saya bangkitkan banyak musuhmu. Tadinya Salomo kerajaan tenang-tenang. Tuhan sekarang berkata, karena kamu tidak setia, kamu menyimpang dari aku, saya bangkitkan banyak musuh. Semenjak itu dia pusing karena begitu banyak musuh. Saudara, tadinya melakukan sesuatu diberkati Tuhan, dipimpin. Sekarang karena berbuat dosa didisiplin oleh Tuhan, sekarang begitu sulit. Keluarga begitu banyak halangan. Dan kemudian pekerjaan begitu sulit. Apa kita mau? Toh saya sudah selamat. Saya percaya di antara kita tidak ada yang suka seperti itu. Itu sebabnya meskipun kita percaya kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Bukan berarti kita bisa sembarangan berbuat dosa. Kadang kan kalau orang bercanda, gak apa-apalah begitu. Tidak memengaruhi keselamatan gitu. Ya memang tidak memengaruhi keselamatan. Tetapi mempengaruhi arah hidup kita. Ada orang yang berbuat dosa, lalu kemudian konsekuensinya apa saudara? Melalui perbuatan dosa itu dia tidak lagi bisa melayani Tuhan seperti semula. Apa enggak nangis? Tadinya dia boleh melayani di banyak tempat. Tadinya dia dipercaya oleh orang. Tapi dia melakukan tindakan berdosa. Lalu sebagian orang mengatakan orang kayak begini mana boleh melayani kita. Akibatnya apa yang terjadi? Dia mau melayani ditolak. Akhirnya potensi begitu besar. Akhirnya dibuang. Ia tidak mempengaruhi keselamatan. Wah saudara sekalian, menakutkan sekali. Mari kita hidup kudus, sekaligus kita percaya bahwa kepastian keselamatan bukan dalam perbuatan kita. Saudara sekalian, ada dua pengalaman yang saya pernah alami yang saya pengen ceritakan dan itu sangat juga mengajar saya mengenai pentingnya Roma pasal 8 ayat 1. Suatu ketika saya besuk satu orang di rumah sakit. Dia kondisinya sudah kritis. Bercakap-cakap, bertanya banyak hal, dan saya sense ada sesuatu yang dia mau ceritakan. Maka di tengah-tengah pembicaraan saya minta waktu pada orang-orang yang ada di situ, ada keluarga dan sebagainya. Boleh tidak saya minta waktu kira-kira mungkin 15 menit untuk bicara 4 mata dengan orang yang sakit tersebut. Dikabulkan, rekan-rekan di situ ada yang keluar, keluarganya juga keluar, memberikan kesempatan saya bicara dengan orang yang sakit tersebut. Lalu kemudian saya tanya, adakah hal-hal tertentu yang kamu mau ceritakan
kepada saya sebagai seorang pendeta untuk boleh membicarakan hal-hal yang penting yang kamu sulit ungkapkan kepada yang lain. Pada intinya dia bertanya begini, saudara. Seumur hidup, semenjak saya mengenal Kristus, saya mau hidup bagi Dia. Dari kalimat-kalimatnya, saya melihat dia seorang yang sesungguhnya mengasihi Tuhan Yesus. Saya mau cinta Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau hidup bagi Tuhan. Tapi pernah ada masa dalam hidup saya begitu lemah, saya begitu bodoh. Saya melihat orang-orang di sekitar saya melakukan hal yang berdosa. Dan saya terpikat, saya melawan, saya berjuang. Dan ada satu momen dalam hidup saya, satu momen yang bodoh itu dia mengatakan, saya melakukan dosa. Satu kali dia mengatakan, coba-coba, penasaran, kepingin. Dan lihat teman-teman saya, mereka tidak ada apa-apa. Dan dia mengatakan, kenapa saya akhirnya karena satu kali kepingin berbuat dosa, jatuh dan terperangkap tidak bisa lepas. Saya berjuang, saya mau lepas dan sebagainya. Tetapi sekarang ketika saya mau kembali pada Tuhan, dia tanya sama saya, Pak Ivan, apakah orang seperti saya ini yang kotor dan najis di depan Tuhan, ketika berseru kepada Dia, apakah Dia masih mau mengampuni saya? Saudara, ayat apa yang akan saudara berikan untuk memberikan nasihat bimbingan kepada orang yang sedang bergumul itu? Saya mau kembali kepada Tuhan. Tapi saya juga tahu saya ini hitam. Saya bukan orang baik-baik. Saya sekarang mau kembali, tapi masa lalu saya seperti itu. Apakah mungkin masih ada penebusan bagi saya? Apakah mungkin masih ada pengampunan bagi saya? Saya mau kembali pada Tuhan. Tapi apakah sudah terlambat? Mungkinkah Tuhan mengatakan, kenapa tidak dulu? Kenapa kamu melakukan dosa itu? Itu mempermalukan nama saya. Kenapa kamu melakukan hal itu? Mungkinkah Tuhan seperti itu? Saudara, ayat apa yang akan menjadi kekuatan? Roma 8 ayat 1. Sebab sekarang tidak ada lagi penghukuman. Loh kenapa? Saya mengecewakan Tuhan. Ya. Saya jatuh dalam dosa. Sekarang saya berusaha bangkit. Tapi saya tidak bisa menghapus masa lalu begitu saja, bukan? Iya. Karena tidak ada penghukuman, dasarnya adalah di dalam Kristus. Orang itu sekarang sudah mati, saudara. Tapi saya percaya, sebelum dia dipanggil Tuhan, dia menemukan perdamaian melalui kitab suci yang menuntun dia kembali kepada Tuhan Yesus. Sebab tidak ada lagi penghakiman, bukan karena engkau punya kekuatan bertobat, bukan karena engkau sekarang sudah suci, bukan. Tapi dalam tangisanmu, dalam pergumulanmu, dalam Roma pasal 7, engkau melihat kepada Kristus, engkau bergantung kepada Dia, engkau mau kembali pada Dia. Dengan air mata, dengan sungguh-sungguh dia mau kembali. Dia rasa apakah Tuhan masih mau terima saya, apakah Tuhan masih mau menguduskan saya. Dan bukankah Roma pasal 8 menjadi kekuatan memberikan penghiburan bagi saya, saudara, dan rekan-rekan yang bergumul seperti itu. Suatu hari saya ketemu dengan seorang yang sedang berbaring di rumah sakit. Kondisinya sudah kritis, kata dokter. Lalu kemudian dia mengajak diskusi. Diskusinya soteriologi, saudara. Itu mengenai ordo salutis bagaimana. Waduh gitu ya. Saya juga sungkan orang sudah kritis diskusi ordo salutis gitu. Cerita ngobrol-ngobrol tentang ini, tentang itu, doktrin keselamatan. Kalau yang ini bagaimana, kalau yang ini bagaimana, reform pegang apa, bedanya apa. Dia tanya macam-macam. Banyak macam-macam. Menarik sekali. Saya mau belajar, bolehkah saya belajar? Maukah mengajar saya? Oke, silakan tanya jawab saja, lebih enak. Ya kan enggak mungkin buka kelas street di rumah sakit kan saudara ya. Ya silakan tanya-tanya, kita jawab mengenai tema-temanya terus tentang keselamatan. Makin lama makin memuncak, dan tiba-tiba muncul satu pertanyaan. Ini menjadi inti pergumulan dia. Seumur hidup saya melakukan untuk Tuhan, tapi sekaligus saya berdosa. Roma pasal 7, saudara.
Saya melakukan banyak hal yang menyedihkan keluarga saya. Saya mengasihi Tuhan, tapi saya tidak bisa menghapus tindakan saya di masa lalu yang sudah membuat orang lain sedih, khususnya keluarga saya. Apakah Pak masih ada pengampunan bagi manusia seperti saya? Perlukah saya dibaptis lagi untuk pengampunan? Haruskah saya melakukan sesuatu untuk saya bisa diampuni? Apakah saya harus menjadi sesuatu? Haruskah saya jadi jemaat GRI atau apa gitu? Ya bukan jemaat GRI yang menyelamatkan saudara. Bukan baptisan yang menyelamatkan dia. Dia sudah dibaptis. Tetapi di dalam pergumulan yang mendalam pertanyaannya adalah apa yang menjadi konfidensi saya bahwa saya diselamatkan. Saya pengen tapi saya bukankah tidak bisa mengubah masa lalu. Sekarang saya mau bawa semuanya kepada Tuhan, tapi apakah Tuhan mau menerima? Orang seperti itu ayat apa yang saudara akan memberikan menjadi kekuatan dan penghiburan? Maka tidak heran saudara, Roma pasal 8 ayat 1 sering dikatakan sebagai bagian Injil yang sangat indah bagi orang-orang yang tidak berpengharapan. Sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Saya tanya apakah Bapak betul-betul mau bertobat? Saya mau betul-betul mau bertobat. Apakah Bapak betul-betul mau datang kepada Kristus? Saya mau datang pada Kristus. Masalahnya Kristus mau tidak terima saya. Maka ayat ini menjadi pegangan dalam hidup dia. Bukan karena Bapak, karena Kristus. Pegang dia, jangan pegang jasamu. Ketika iblis menuduh engkau, katakan kalimat ini. Sebab tidak ada lagi penghukuman. Bukan karena saya, di dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, biarlah ayat ini boleh menjadi penghiburan bagi setiap kita yang sedang bergumul. Di dalam pengakuan iman Westminster dikatakan, Roh Kudus itu bekerja. Ada saatnya orang yang mengenal Tuhan diizinkan, seolah-olah hidupnya begitu gelap. Tetapi dikatakan dalam pengakuan iman, karena orang itu sudah diselamatkan, Roh Kudus tidak mungkin tinggal diam. Dia akan terus menggelisahkan, dia akan bekerja. Dia akan membawa orang itu sampai pada satu kesadaran. Roh Kudus tidak akan pernah berhenti untuk membawa anak Tuhan kembali pada pengudusan. Saudara sekalian, kenapa? Karena di ayat kedua dikatakan, Roma pasal 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi roh memberi hidup. Roh memberi kemerdekaan. Untuk apa? Karena saya dimerdekakan oleh roh dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya saya bisa hidup kudus. Saya bisa hidup bagi Tuhan. Saya bisa hidup memuliakan nama Tuhan. Maka ayat 1 bicara mengenai pembenaran oleh iman. Justification by faith. Ayat kedua bicara mengenai sanctification. Pengudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga tema ini selalu muncul di kitab Roma. Justification terjadi bersamaan dengan sanctification. Ini selalu diulang-ulang, bahkan ketika kita membahas 1 Yohanes juga sama. Itu sebab dipegang teguh oleh orang reform. Kita orang reform tidak percaya sanctification dulu baru justification. Tidak, itu bukan ajaran reform. Jadi maksudnya saudara kudus dulu, setelah kudus saudara dibenarkan. Itu namanya sanctification, baru kemudian justification. Tetapi yang benar adalah ketika Tuhan bekerja dalam diri kita, kita mengenal namanya duplex gratia atau double blessing, anugerah ganda. Sekaligus kita menerima pembenaran, sekaligus kita menerima penyucian. Sehingga dengan demikian kita menjadi suci bukan karena kita sudah suci. Kita menjadi suci karena Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Dan di mana Roh Kudus hadir, di mana Tuhan hadir, tempat itu adalah tempat yang kudus. Musa, tanggalkan kasutmu. Nah, kenapa Tuhan? Karena tempat di mana kamu berada, itu adalah tempat yang suci. Lepas sandalmu. Mungkin aja Musa bilang, tempat suci, kemarin aku pipis di situ. Itu kambing-kambing pup di situ. Kok tempat suci? Tidak peduli
ada pipis, ada pup, ada kambing ngapain di situ, bau dan sebagainya. Begitu Tuhan hadir, langsung tempat itu menjadi suci. Maka kan ada alegori, ada metafora mengatakan demikian juga kalau hatimu mau sekotor apa, Roh Kudus masuk dalam hatimu, langsung hatimu itu menjadi suci. Itu pemahaman yang benar, saudara. Ketika Tuhan masuk dalam hidup kita, demikian kata Paulus, maka tubuhmu itu menjadi bait Roh suci. Wah, itu menjadi sesuatu yang indah, menjadi tempat kediaman Allah sendiri. Maka menjadi suci dan menjadi kudus. Itu sebabnya kita mengenal ada yang namanya definite sanctification, yaitu secara status kita menjadi suci. Tapi kita belum suci secara penuh. Itu sebabnya karena kita sudah disucikan, maka kita diproses namanya progressive sanctification. Jadi ketika Paulus bicara misalnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menyebut jemaat Korintus sebagai orang kudus di Korintus. Mereka sudah kudus, banyak ditegur kok, masih ada dosa A, dosa B, baik yang kecil maupun yang besar, masih ada, saudara. Tetapi meskipun mereka belum sempurna kudus, mereka adalah orang kudus karena di dalam Kristus. Mereka dikuduskan oleh Roh Kudus. Jadi itu namanya definite sanctification. Lalu setelah dikuduskan oleh Roh Kudus, dituntun setiap hari progresif makin suci. Ini namanya progressive sanctification. Nah, saya seringkali mengatakan kadang-kadang ketika orang berbuat dosa, kayak ibu sama bapak tadi yang tanya, kalau aku dosa ini saya masuk surga apa enggak? Dia membedakan sanctification, penyucian harian dengan justification. Sangkanya adalah kalau dia tidak suci, dia tidak dibenarkan. Ini doktrinnya artinya sanctification baru justification. Jadi saudara jangan pikir itu cuma urutan, tidak penting. Oh, itu menentukan sekali pemahaman kita. Buktinya ada orang salah ngerti, iya kan? Saya kudus dulu, baru saya diselamatkan. Artinya sanctification, lalu kemudian justification. Tapi kalau justification dan sanctification tidak begitu. Saya sudah suci, saya sudah kudus. Sekarang saya dikuduskan bertahap. Dalam proses itu ada bermasalah. Oh, Tuhan akan disiplin. Tetapi bukan berarti justification-nya ini bermasalah. Tidak. Sudah dibenarkan, sudah disucikan. Tetapi ada problem di dalam penyucian bertahap. Sampai nanti akhirnya kita mati atau kita menghadap Kristus. Di situ namanya final atau perfect sanctification. Sempurna di situ. Disempurnakan oleh Roh Kudus. Sehingga kita betul-betul kudus di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudara sekalian, kita melihat pola yang sama. Justification lalu sanctification. Kita sudah bahas dalam pasal 6, pasal 7. Pertanyaan, kalau saya dibenarkan oleh iman, bolehkah saya berbuat dosa? Nah, kalau orang mikir kayak begitu, sudah dibenarkan karena iman, boleh dong berbuat dosa. Kamu tidak memahami makna anugerah. Karena justification itu tujuannya adalah untuk akhirnya menjadi final sanctification. Anugerah itu menuntun kau, melepaskan kau dari dosa, sehingga kamu hidup suci. Kalau kamu mengatakan, kalau gitu saya enak-enak berbuat dosa, mungkin engkau belum terima anugerah. Saudara sekalian, maka ayat 2 bicara mengenai peran Roh Kudus yang penting mengaitkan justification dan sanctification. Sekarang kita melihat ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Kita nanti pelan-pelan saudara ya, ini daging, dosa gitu ya. Sekali lagi, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Jadi hukum Taurat tidak bisa nih saudara ya. Karena tak berdaya oleh daging dilakukan oleh Allah. Jadi Allah intervensi karena hukum Tauratnya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa kenapa? Karena di dalam daging. Oke, sekarang saya jelaskan dulu. Apa sih artinya hukum Taurat tidak berdaya oleh daging? Bayangkan saudara, kita ibaratkanlah hukum Taurat itu peta yang sangat akurat. Kalau saudara pegang peta itu, saudara tidak akan tersesat. Saudara akan sampai kepada tujuan saudara, namanya jalan kehidupan. Aku mau pergi ke jalan kehidupan. Tapi jangan sampai aku pergi ke jalan kebinasaan ya. Dikasih nih peta. Peta ini akurat, pasti gak akan kesasar.
Aku enggak mau kesasar loh ke jalan kebinasaan. Enggak akan. Pakai peta ini sampai kepada jalan kehidupan. Oke, gitu kan ya. Terus kemudian kita bawa peta itu, kita bawa mobil. Nah, petanya benar-benar. Petanya bisa bawa kita? Enggak. Loh, petanya benar kenapa enggak bisa bawa? Karena kita sopirnya problem, saudara. Karena kita adalah sopir yang problem. Jadi arah yang ditujukan benar. Arah yang ditujukan tepat. Petanya baik. Maka Paulus ditanyakan, apakah kalau gitu hukum Taurat jahat? Tidak. Jadi hukum Taurat baik. Baik. Bukan hanya baik, tapi juga kudus. Lah kalau begitu yang bermasalah siapa? Kenapa peta yang baik tidak bisa membawa kepada jalan keselamatan? Karena sopirnya problem. Kenapa sopirnya problem? Sopirnya mau belok, disuruh belok kanan, dia belok kiri. Disuruh putar balik, dia terus. Kayak begitu terus. Dikasih tahu itu arah ke Bogor. Kalau kamu mau pergi ke misalnya ke daerah ujung Kulon, kamu nggak boleh ke Bogor. Ya sudah kalau gitu saya ke Surabaya saja. Ini orang mau apa begitu? Jadi peta yang akurat tidak bisa dilakukan. Bukan hanya nggak mau, nggak bisa. Kamu mau selamat? Iya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatiku. Oke, bisa? Enggak. Mau? Pikir-pikir. Loh gimana gitu? Dikasih peta, bisa? Tidak bisa. Mau? Kadang enggak mau. Kenapa begitu? Karena hukum Taurat masuk ke dalam daging, dagingnya bermasalah. Jadi hukum Taurat tidak sanggup di dalam daging. Daging ini, tubuh natur manusia yang berdosa ini enggak bisa dituntun oleh Taurat untuk mendapat keselamatan. Misalnya, daging manusia atau tubuh manusia itu tercemar oleh dosa. Ya, sehingga akhirnya di situ dia tidak mentaati firman Tuhan. Nah, maka di sini dikatakan hukum Taurat tidak berdaya oleh daging. Nah, itu sebabnya keselamatan bukan dilakukan lewat pemberian hukum Taurat. Hukum Taurat menjadi cermin yang membuat kita tahu kita berdosa. Tetapi dikatakan Allah mengutus anaknya sendiri dalam daging. Allah mengutus anaknya dalam daging. Sekarang sudah perhatikan kalimat berikutnya ya. Yang serupa dengan daging. Jadi anaknya diutus dalam daging. Jadi anaknya daging tidak, saudara? Punya daging tidak? Allah mengutus anaknya sendiri dalam daging. Berarti anaknya ada daging enggak? Ada kan? Dalam daging yang serupa dengan daging. Jadi serupa dengan daging, tapi ini daging. Daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Artinya, Yesus Kristus punya tubuh, punya daging. Dagingnya daging manusia. Dagingnya itu dikatakan dalam Alkitab serupa dengan daging yang berdosa. Artinya, Yesus punya daging manusia, tapi tidak berdosa. Sekali lagi saudara ya, jadi dia punya daging manusia, berarti ini bukan daging yang kayalan atau gimana, tetap manusia, mirip dengan daging yang berdosa, tetapi tidak berdosa, karena cuma mirip. Lalu kemudian kita berimajinasi kan, mirip dengan tubuh yang berdosa, tapi tidak berdosa. Bedanya apa? Kalau tubuh tidak berdosa, manusia yang tidak berdosa dengan yang manusia berdosa, bedanya apa? Apa misalnya kalau manusia yang tidak berdosa itu bisa ada sayap, atau lebih ganteng, atau misalnya dia nyanyinya akan lebih indah, atau misalnya larinya lebih cepat, atau misalnya dia kalau misalnya menggerakkan barang itu bisa pakai tenaga dalam, atau apa gitu ya. Yang simpel begini saudara ya. Bedanya Kristus dengan manusia yang dikatakan serupa tetapi dia tidak berdosa. Apa bedanya dengan tubuh yang berdosa? Simple. Jadi kita jangan bayangkan yang lebih ganteng, ada sayapnya, yang ada lingkaran cahayanya yang bisa melayang-layang, bukan begitu. Tetapi tubuh yang berdosa
adalah tubuh yang kehendak selalu melawan Allah. Itu paling sederhana. Kristus di dalam tubuh yang tidak berdosa. Dia sebagai manusia yang tidak berkecenderungan melawan Allah. Dia manusia sebelum jatuh dalam dosa. Seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Manusia sudah jatuh dalam dosa mengalami kata Van noetic effect of sin. Dia selalu tercemar, tidak bisa memahami kebenaran. Yesus sebagai manusia yang adalah manusia, mirip dengan tubuh berdosa, tapi beda, dia tidak berdosa. Maka dia punya kapasitas untuk memahami kebenaran dari Allah. Misalnya dalam hal itu saya sudah menjelaskan ada bedanya di situ. Ya. Nah saudara, maka mungkin saudara mengatakan, wah kalau gitu Yesus ketika inkarnasi itu pura-pura kan. Pasti menang dong, dia kan Allah. Jangan lupa dia 100% juga manusia. Tapi kan dia tidak berdosa Pak. Kita kan berdosa. Dikatakan karena dosa kita ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Manusia yang tidak ada dosa kan tidak ada kecenderungan seperti kita. Ya benar saudara. Dia akan mengerti lebih sempurna tentang kebenaran Allah dibanding kita yang sudah tercemar oleh dosa pikirannya. Dia punya kehendak itu taat pada Allah, bukan seperti kita yang kecenderungan mau memberontak pada Allah. Kalau begitu enak dong dia. Tunggu dulu. Fairnya begini saudara. Adam dan Hawa itu pernah kan dalam keadaan tidak berdosa saudara? Jatuh dalam dosa gak pertanyaannya? Begitu loh saudara. Adam dan Hawa dibanding kondisi kita sekarang, mana yang lebih gampang jatuh dalam dosa? Ya keadaan kita sekarang kan? Dibanding Adam dan Hawa. Tapi toh Adam dan Hawa juga jatuh dalam dosa. Jadi Kristus juga punya potensi seperti itu. Logically, possibility. Tetapi factually, dia tidak berdosa. Yet without sin. Wah itu luar biasa kemenangan Kristus. Wah Yesus dia Tuhan mah gampang. Mainan semuanya itu. Dia pasti gampang menghadapi godaan. Jangan salah saudara. Kemenangan Kristus itu kemenangan mutlak yang luar biasa dalam dunia ini. Dia seperti kita dicobai kata Ibrani. Tetapi dia tidak berdosa. Dia menang sempurna mutlak. Ya. Jadi Yesus betul-betul mengalami kesulitan. Karena dia memiliki tubuh yang serupa kata Paulus. Dengan tubuh yang berdosa. Dengan kata lain tubuh Yesus tidak berdosa. Maka dengan demikian Yesus secara substitusi menggantikan kita sebagai yang paling layak, menggantikan seluruh umat manusia naik ke atas kayu salib, disalibkan menanggung dosa kaum umat pilihan. Nah saudara sekalian, jadi kita melihat bahwa proses di dalam ayat 3 ini di dalam bahasa teologi disebut propisiasi ya. Jadi sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi di sini di dalam Kristuslah seluruh dosa itu ditimpakan, dimatikan di situ. Seluruh dosa umat manusia ditimpakan di situ. Dengan demikian dia melepaskan kita dari penghakiman. Nah jadi kalau kita lihat berarti hukuman atas dosa yaitu murka keadilan Allah ditimpakan kepada Kristus. Ini lebih kepada propisiasi. Ingat saudara ya ada dua hal dalam penebusan. Yang pertama propisiasi, yang kedua namanya ekspiasi. Ya kan? Jadi propisiasi dan ekspiasi. Nah jadi dalam bagian ini kita melihat lebih dekat dengan propisiasi, yaitu murka Allah, lalu kemudian keadilan Allah dituntaskan ketika semuanya ditimpakan kepada Kristus. Nah jadi saya pernah menjelaskan ketika membahas 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2 ya, mengenai Kristus adalah pendamaian. Di pusat KU2 saya juga pernah khotbah mengenai Yesus sebagai pendamaian, sebagai propisiasi. Nah saya ulang sedikit, kemarin di katekisasi saya dapat pertanyaan juga yang sama ya mengenai Azazel. Ya saya sedikit ulang di sini doktrin mengenai propisiasi. Nah jadi saudara dikatakan Tuhan Yesus itu
meredakan murka Allah. Propisiasi itu artinya meredakan murka Allah. Ini banyak teolog juga tidak setuju istilah ini, saudara. Ada terjemahan bahasa Inggris yang biasanya mengganti kata propisiasi, semuanya diganti ekspiasi. Padahal ekspiasi itu nanti ada pengertian sendiri. Reform percaya dua hal ini, propisiasi dan ekspiasi. Penebusan, nanti saya akan jelaskan makna kata ini, saudara ya. Kenapa? Karena propisiasi itu meredakan murka Allah. Allah yang marah diredakan. Orang bilang kok kayak pagan ya. Dewa-dewa orang kafir kan marah-marah dikasih persembahan diam. Ngamuk-ngamuk, saudara misalnya kalau lihat ada mau pergi berlayar, Neptunus ngamuk, kasih sesajen, diam, kita berlayar. Kok Tuhan kayak dewa tantrum ya gitu. Saudara kalau punya Tuhan tantrum kan geli gitu ya, Tuhan kok tantrum. Ya ini persembahan. Ayamnya enak gitu, diam gitu. Tuhan apa begitu? Masa propisiasi meredakan murka Tuhan gitu. Tapi tunggu dulu. Kalau diganti ekspiasi itu apa? Ekspiasi itu dosanya dipindahkan. Dosa dipindahkan. Nah saudara, problemnya zaman sekarang orang mengatakan Tuhan itu cinta kasih, Tuhan tidak marah. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan itu cinta kasih dan Tuhan itu marah. Dan kalau bagian ini dipahami secara propisiasi, jangan lupa ya, Roma 3 ayat 25, Yesus adalah pendamaian, itu kata Paulus juga. Kata pendamaian itu juga propisiasi. Kenapa? Karena Roma pasal 1 ayat 18, murka Allah nyata dari surga. Sudah jelas kok, Allah murka nih. Bagaimana meredakan murka itu? Paulus mengatakan, lewat pengorbanan Kristus. Keadilan Allah itu ditegakkan. Allah marah kenapa? Karena ada keadilan yang tidak ditegakkan. Maka murka Allah reda bukan karena dikasih sesajen. Karena ada keadilan yang ditegakkan, murka Allah berhenti. Ya. Nah jadi saudara-saudara sekalian, propisiasi itu sangat jelas dimunculkan ketika memahami misalnya di dalam Imamat pasal 16 ya. Imamat pasal 16. Itu ada peristiwa yang terjadi di hari Yom Kippur ya. Atau the Day of Atonement, hari penebusan. Jadi di hari Yom Kippur itu dikatakan kamu keluarkan ada 2 ekor kambing. Kambing yang satu sembelih dipersembahkan bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Diciprat ke seat of mercy, tutup tabut perjanjian. Saya waktu itu pernah kasih gambarnya tuh saudara, yang ada kerubim 2 gitu ya, yang di atas itu ya. Itu namanya kaporet. Kaporet. Kita dengar istilah kaporit gitu ya. Nah itu bahasa Ibrani kaporet. Kaporet itu tutup perjanjian. Ketika di dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan hilasterion, hilaskomai. Hilasterion. Itu artinya adalah kaporet, tutup perjanjian. Nah di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, waktu itu saya tanya sama saudara, ketika Yohanes mengatakan Yesus adalah pendamai, imajinasi apa yang muncul di kepala kita? Oh ada orang berantem didamai-damein. Oh pendamai itu tidak suka ribut. Tetapi dalam pembaca pertama istilah hilasterion itu menunjuk kepada kaporet, tutup perjanjian. Jadi dikatakan Yesus adalah tutup perjanjian. Maksudnya apa ya? Nah di sini ceritanya saudara ya. Sekarang saya cerita kenapa kok Yesus disebut seat of mercy itu hilaskomai. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya ditanya sama seorang jemaat, dia tanya begini, Pak, bagaimana pendapat Bapak? Hilasterion itu adalah tutup perjanjian itu adalah Maria. Bagaimana pendapat Bapak? Saya mengatakan Reform tidak setuju itu. Itu beberapa aliran mistik yang mengatakan hal itu. Ada beberapa aliran yang mengatakan hal itu. Tetapi kalau Reform tidak mengatakan bahwa Maria adalah seat of mercy. Karena di dalam Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 1 misalnya, Roma pasal 3, 25 jelas mengatakan hilasterion itu Yesus. Jelas itu, Yesus adalah pendamai. Nah jadi, saudara kalau kita kembali kepada Yom Kippur di Imamat pasal 16, di situ kambing yang satu disembelih lalu diciprat ke kaporet itu. Diciprat. Maksudnya apa saudara? Kamu diampuni. Kenapa? Karena murka Allah itu sudah ditimpakan di situ. Kamu tuh ditutupi sama itu. Sama
seat of mercy itu. Di bawah, di dalam itu isinya apa saudara? 10 hukum Tuhan kan? Tuntutan Taurat kan? Jadi kalau Allah marah ditimpakan ke tutup itu. Itu sebabnya Yesus disebut tutup perjanjian itu. Dia menahan murka Allah. Jadi kita gak kena murka saudara. Mau murka kena tutup itu. Itu penggambarannya sangat indah. Kita tidak dihukum karena Yesus menjaga kita saudara. Yesus menjaga kita. Nah yang menarik saudara di dalam Injil Lukas. Kalau kita membaca Injil Lukas pasal 18 ayat 13. Pemungut cukai yang memukul dada itu loh. Sama orang Farisi yang berteriak, saya bersyukur saya bukan pemungut cukai, saya bukan perampok, saya bukan pencuri gitu ya. Tapi Yesus mengatakan apa? Itu pemungut cukai dibenarkan. Saudara, apa doa dia dalam pasal 18 ayat 13 kitab Lukas? Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Kasihani atau bahasa Yunania hilesteti. Muncul kata hilasterion. Hilesteti, tudungi aku. Cover me, cover me. Itu propisiasi loh saudara. Allah mau murka dan dia berdoa, cover me. Engkau seperti seat of mercy itu. Menjadi yang menaungi saya sehingga saya diselamatkan. Saya diselamatkan oleh Kristus, saya tidak dimurkai. Nah jadi ini bagian yang sangat indah. Nah jadi ketika orang tanya, lah kalau begitu kayak pagan dong. Saya mengambil penjelasan dari D.A. Carson ya. D.A. Carson menulis buku Scandals, The Cross and Resurrection of Jesus. Dalam buku itu dia menjelaskan begini. Dalam ancient paganism, yang tantrum itu dewa, yang bermasalah itu dewa. Jadi dewanya itu bermasalah. Lalu kita tuh kesel sama dewanya karena dewanya tuh gak benar. Dewanya banyak masalah. Lalu kita sogok karena dia tidak baik, dia kurang baik. Kita bikin dia jadi baik, jadi lempeng. Caranya dikasih persembahan. Terus D.A. Carson mengatakan bagaimana mungkin bisa disamakan sama Kristen. Di dalam kekristenan yang tantrum, yang bermasalah bukan Allah kita. Allah marah bukan karena dia tuh gak benar. Dia marah karena lihat kita hidupnya sangat tidak benar. Jadi kalau di dalam konsep paganism, yang bermasalah dewanya. Di dalam kekristenan yang bermasalah manusia. Allah marah kenapa? Lah karena kamu gak benar. Masa kita tidak marah saudara melihat dunia gak benar. Apa? Ditelepon sama mama. Ya ma ada apa? Ini gimana anakmu pak? Kenapa? Itu loh, dia ngelemparin kaca tetangga pecah semua. Gitu aja mama itu. Jangan sensi lah mah itu. Papa, kenapa? Dia lempar mercon ke rumah tetangga, pak, gitu kan ya. Tetangga kita jangan lebay lah, masa nggak pernah kecil sih dia. Gitu. Pak, sekarang dia masukin mercon ke kulkas. Ma, kalau nggak ada makanan tinggal beli toh ma. Kan papa udah kasih uang, ambil tuh di kulkas gitu. Jadi ketika seorang berbicara seolah-olah tidak ada masalah. Itu orang yang bermasalah juga saudara. Karena kalau memang ada kerusakan yang dahsyat, seseorang harus marah. Saya ketemu sama orang mengatakan, orang tidak boleh marah, marah emosi negatif. Saya bilang sama dia, Pak, kalau misalnya anak bapak menjadi pedagang narkoba, menghancurkan hidup banyak orang, bikin orang bunuh diri ikut gangster, mengambil orang, human trafficking dan sebagainya, saudara, bapak ketemu sama anak bapak. Bapak ocehin apa enggak? Mungkin bapak gampar kan? Dia diam. Apa bapak mau tepok terus mengatakan, nah kapan bertobat? Kalau bapak yang baik lihat anak Anda pedagang orang dijadikan budak. Pembunuh umat manusia dan sebagainya. Pasti bapak akan marah. Ada kemarahan yang kudus. Ada kemarahan yang mengekspresikan cinta kasih. Ada kemarahan yang mengundang untuk kembali. Kemarahan Tuhan adalah kemarahan yang menuntut keadilan. Dan yang menarik, yang menyediakan persembahan bukan manusia, bukan? Di mana seluruh kitab suci mengajarkan kita memberi persembahan kepada Tuhan. Oh itu kasih domba, siapa yang ngajarin? Dan sebetulnya siapa domba itu? Domba itu dari sejak zaman Abraham sudah dikasih tahu. Allah yang menyediakan domba itu. Kata Ishak kepada Abraham, Pak, sudah ada pisau, sudah ada api, sudah ada kayu. Di mana dombanya, Pak? Dan Tuhan
memberi jawaban yang indah lewat Abraham. Anakku, Tuhan yang menyediakan dombanya. Itulah propisiasi, saudara. Maka sangat berbeda. Kristus disediakan bagi kita. Maka di sini digambarkan bagaimana Yesus Kristus itu menanggung dosa kita sehingga murka Allah diredakan. Propisiasi. Diredakan karena Yesus menjalankan keadilan, sesuatu yang dituntut. Nah, jadi itu kambing yang pertama, darahnya dipercikan kepada kaporet atau hilasterion. Nah, yang kedua, saudara, kambing yang kedua itu ditumpangi tangan, lalu kemudian diusir, dikatakan diserahkan kepada Azazel. Nah, ini melambangkan ekspiasi. Dosa umat ditimpakan pada dia dan dia diusir. Nah, kan biasanya orang tanya, perdebatan selalu, apa itu Azazel? Nah, memang dalam sepanjang penafsiran paling tidak kita bisa kelompokkan menjadi 3 macam apa itu Azazel. Pertama, Azazel itu nama iblis. Ini biasanya muncul dalam tafsiran-tafsiran tradisi Yahudi ya. Misalnya dari Book of Enoch itu ada muncul Azazel sebagai iblis. Nah, tetapi orang Kristen rata-rata tidak menerima, khususnya dalam tradisi Reform tidak menerima bahwa Azazel itu iblis. Masa orang memberi persembahan pada iblis? Nah, yang kedua, Azazel itu nama tempat. Nama sebuah tempat yang melambangkan sebuah kebinasaan. Jadi dilepaskan untuk hilang selama-lamanya. Ya, dilepaskan. Nah, penafsiran ketiga, Azazel bukan tempat. Azazel bukan suatu nama iblis, tapi Azazel menggambarkan situasi tidak kembali lagi. Diserahkan kepada kesia-siaan. Jadi maksudnya dosanya dibuang tidak balik lagi. Nah, jadi ini menggambarkan ekspiasi. Biasanya rata-rata orang yang konservatif pegang entah nomor 2, entah nomor 3. Tapi biasanya dia tidak memegang yang pertama. Baik Calvin, Luther semua biasa entah 2 atau 3. Ya, tapi mereka biasa tidak mengacu kepada yang pertama biasanya ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita melihat 2 unsur ini dalam penebusan, propisiasi dan ekspiasi, dan khususnya ayat 3 kita melihat dekat sekali dengan propisiasi di mana semuanya ditanggungan. Kalau ekspiasi kan lebih kepada efek kemanusiaannya, saudara ya. Dosa saya dilepaskan. Kenapa saya mengatakan Roma pasal 8 ayat 3 ini kebanyakan para penafsir mengatakan ini propisiasi. Karena kan kemarahan Allah yang diredakan. Tuntutan Taurat tidak lagi dikenakan. Berarti Allah sudah mengatakan oke, sudah dikerjakan. Saya tidak tuntut kamu lagi. Kenapa? Sudah dikerjakan dalam Kristus kok. Jadi efeknya kepada Allah, ya kan? Bagaimana Allah sudah digenapkan keadilan yang dia tuntut. Sementara ekspiasi, dosa saya dilepaskan, ditanggungkan kepada Kristus. Nah, saudara sekalian, Kristus untuk menanggung semuanya itu adalah Kristus yang tidak berdosa. Kristus yang suci, yang kudus seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu kemudian ayat yang keempat. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Balik lagi sanctification. Jadi justification, sanctification, justification, sanctification itu menjadi pola yang akan muncul. Khususnya nanti setelah ayat ini saudara, setelah ayat keempat ini yang sudah mulai masuk pada tema yang baru yaitu hidup dipimpin roh. Ya, jadi selanjutnya kita akan membahas 2 macam jalan. Hidup yang dipimpin oleh daging dan hidup yang dipimpin oleh roh. Ini pas saudara, tema NRITC sama Bible Camp. Dipimpin roh gitu ya. Jadi nanti ini nyambung dengan NRITC dan Bible Camp. Bagaimana pimpinan Tuhan, hidup suci dan Roh Kudus perannya seperti apa. Kita pas masuk dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ini banyak sekali bicara mengenai pekerjaan Roh Kudus, termasuk Roh Kudus yang bersyafaat bagi kita nantinya, membantu kita berdoa dengan kalimat-kalimat yang tak terkatakan, bagaimana menolong kita menghadapi penderitaan dan sebagainya. Jadi siapkan hati kita untuk nanti di dalam bagian-bagian akan datang lebih menggali lagi di dalam tema, di dalam roh atau di dalam daging. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berita sukacita yang kami terima dari Roma pasal 8. Karena di dalam Kristus Yesus sekarang tidak ada penghukuman lagi.
Bukan karena kami sudah hidup sangat suci, sangat sempurna, tetapi karena kami mau hidup di dalam Kristus Yesus. Kami beriman kepadamu, kami menerima kelahiran daripadamu, kami diperbaharui oleh Engkau, kami menerima dan diubah menjadi manusia yang baru oleh karena pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kami. Kami bersyukur oleh anugerah-Mu yang besar itu, dan tolong kami memahami keindahan kitab suci yang sudah mengajar kami berpegang pada firman dan hidup di dalam firman. Biarlah kekuatan dari Tuhan yang kami terima hari ini boleh mendorong kami untuk hidup suci, hidup kudus, mengikut Engkau. Oleh karena kami mau bersyukur untuk anugerah besar yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.